Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa berkumpul seperti biasanya dalam kegiatan yaitu P2K2 atau pertemuan kelompok. Oke ibu-ibu, kita akan melanjutkan dari sesi kemarin yaitu sesi pertama itu yang kemarin mengulang lagi ya, yaitu kemarin mengelola keuangan keluarga. Ya, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua yaitu cermat, meminjam, dan menabung. Oke, sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu banyak yang menabung atau banyak yang meminjam? Dari sini coba ibu. Oh, banyak yang meminjam. Ibu meminjam juga. Oke. Oke ya ibu-ibu semuanya, saya harapkan untuk kedepannya jangan terlalu banyak meminjam. Akan terkecuali jika kita meminjam uang, kita lihat dulu untuk apa keperluannya. Kalau tidak terlalu penting-penting amat, kita jangan meminjam. Ibu, saya mau bertanya kepada ibu, gimana bisa tidak untuk menabung setiap hari itu 1.000 aja bu? Susah ya? Iya. Tapi kalau jajan untuk anak-anak 5.000 keberatan tidak? Tidak kan? Nah, bisa tidak untuk setiap hari untuk jajan anak 4.000 atau 3.000, sisanya kita menabung. Nah, kalau seperti kayak gitu, insya Allah untuk kedepannya jika kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kita tidak untuk meminjam kepada orang lain, sehingga kita kan punya tabungan. Misalnya untuk sebulan sekali kita buka, lihat celengannya ada berapa, kita bisa memanfaatkannya. Itu ya ibu. Dan kita juga harus bisa menimbang untuk apa kita meminjam, untuk apa kita menabung. Nah, terus saya mau bertanya kepada ibu, uang yang setiap bulannya, untuk sekarang kan setiap bulan ya bu ya, untuk yang dapat COVID berbulannya berapa yang ibu? Oh 125. Oke ibu, yang 125 itu suka di kemanain ibu itu uangnya? Mohon maaf saya bertanya ya bu ya. Oh, dibeliin peralatan untuk sekolah anak. Oke. Tapi kan tidak cukup itu untuk 125.000 untuk peralatan sekolah anak. Oh iya. Oke ibu, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan lagi ya bu. Yang ibu mau bertanya? Tidak ada pertanyaan. Oke. Kita harus selanjutnya kita harus menyadari pentingnya menabung sejak awal dan rutin. Kenapa kita harus penting dalam menabung? Dikarenakan jika ada keperluan mendesak, apakah ada keperluan yang lain, kita bisa mengambil dari uang tabungan tersebut. Jangan selalu meminjam, apalagi kepada Bang Emok ya ibu-ibu. Mohon maaf, jangan sampai meminjam ke Bang Emok. Kenapa? Karena di sana banyak pinjamannya, contohnya pinjaman 1 juta menjadi 1.200.000 lah, lebihnya terlalu banyak. Makanya kita jangan diusahakan untuk meminjam kepada bank-bank yang lain. Oke. Sekarang untuk menyusun rencana untuk menabung dalam rangka mencapai tujuan keuangan gimana ibu? Nah, contohnya begini ya ibu, kita menabung, kita mempunyai planning untuk kedepannya. Oh, saya itu untuk bulan depan kita harus mempunyai planning. Oh, untuk membeli pakaian anak, untuk membeli sepatu anak, tas anak untuk sekolah ya ibu. Makanya kita harus mempunyai planning dari sekarang, menabung. Alangkah lebih baiknya, masa tidak bisa untuk menabung satu hari itu 2.000 atau 1.000 aja ibu? Kalau jajan itu kok bisa ya ibu, untuk memberikan anak 5.000 satu hari kok bisa, tapi ini untuk menabung kok susah amat ya bu ya? Iya. Kita kembali lagi yang tadi ya bu.
Gimana cara untuk menabung itu dengan yang baik? Kita bisa disimpan di celengan lah, bisa menabung di sekolah-sekolah kita, jika anak sekolah kita menyimpan lah tabungan di sana, disisihkan. Kita bisa menabung 1.000 atau 2.000 nyampe 10.000 lah bisa. Untuk apa? Kalau itu untuk sekolah, contohnya sekolah kan suka ada intinya samenan, kenaikan kelas. Nah, pas waktu samenan atau kenaikan kelas, ibu-ibu suka dituntutkan, dipinta untuk melunasi bayaran-bayaran yang belum terlunasi. Makanya kita menabunglah di sana, pas waktu nanti udah beres atau udah selesai kita bisa mengambilnya dan dimasukkan untuk biaya kebutuhan sekolah anak tersebut. Sekarang kita harus membandingkan pilihan tempat meminjam sesuai kebutuhan. Jika ibu-ibu itu meminjamnya, kalau suka meminjam di mana ibu? Oh, di Bank Emok. Yang ibu, oh Bank Keliling. Oh iya, gini ibu ya, saya harapkan mulai dari sekarang kita janganlah meminjam atau bahasa Sunda nama minjem Kak Bank Emok atau Bank Keliling. Kenapa? Dikarenakan Bank Emok dan sama Bank Keliling itu bunganya terlalu tinggi, apalagi Bank Keliling. Bank Keliling kan setiap hari ya ibu. Bank Keliling itu setiap hari, gimana kita mau majunya? Pas waktu punya uang datang Bank Keliling, dipinta sama Bank Keliling, kita kasih lagi. Kita meminjamnya cuma 100.000, tiap hari dipinta 10.000 atau berapa ibu? Saya kurang tahu, soalnya saya belum pernah pinjam ke Bank Keliling kayak gitu ibu. Tapi untuk meminjam kemana? Cobalah kita yang dekat-dekat. Contoh, kita pinjam ke tetangga atau ke saudara. Kalau ke tetangga sama saudara kan agak enak lah, maksudnya agak enak kayak gini. Pas waktu kita punya uang ya udah kita kasih. Kalau tidak punya uang mau apa lagi gitu kan, pasti dia juga mengetahui lah. Makanya saya anjurkan untuk sekarang, daripada meminjam kepada orang lain, makanya kita harus rajin menabung. Oke ibu-ibu, ada pertanyaan dulu ibu sampai di sini ya? Monggo ibu kalau ada pertanyaan. Oh tidak ada, iya. Jadi untuk kesimpulannya gimana ibu? Jadi kesimpulannya begini ya ibu, kita harus rajin menabung, jangan terlalu banyak meminjam uang jika kita tidak punya keperluan yang sangat penting atau yang sangat mendadak. Kenapa? Karena kalau jika kita meminjam, asal meminjam, ternyata kita harus mengetahui apa kebutuhan dan apa keinginan. Contoh, ibu pas waktu dilihat di dapur, oh ternyata tidak ada beras, tidak ada pecin, teu aya uyah lah, teu aya naon di dapur, tapi toh itu si bapak ngepluk wae udud. Nah, itulah yang dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan kita kan sehari-hari membutuhkan beras yang kayak gitu untuk makan sehari-hari. Tapi untuk merokok sang si bapak itu bukan kebutuhan, tapi itu keinginan, ego. Dia selalu pengen merokok terus dan terus, sehingga tidak melihat mana yang keinginan kebutuhan itu gitu. Contoh lagi, sekarang daripada si bapak sering banyak merokok, dan sekarang ini anak sekolah kan diwajibkan untuk sekarang ya, walaupun sekarang lagi COVID dan sekarang juga masih belajar di rumah. Oke, kita penuhi dulu. Oh ternyata si buku itu belum ada, buku belum punya si anak itu, makanya belikan dulu buku dibanding dengan membelikan rokok kayak gitu. Oke ibu-ibu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Oh iya. Paham semua, paham bu. Jangan nyampe kayak gini pas waktu pulang ke rumah, wah cina saya
anak enggak tadi enggak ngasih pertanyaan kepada si bapak ya, jangan sampai kayak gitu. Dan kita harus sinkron sama suami. Jika kita mempunyai uang sedikit atau banyak, kita ngobrol. Dari suami kan suka masuk, ada pemasukan kepada seorang ibu, ngasih berapa kita harus terbuka, bapak, kita itu punya uang segini, kita untuk membeli beras yang ini, untuk memberi keperluan anak ini, dan ini untuk keperluan yang lain-lain, dan ini ada sisanya ya bapak, kita tabungkan lagi. Gimana bapak, jangan sampai kayak gini bu, si bapak ngasih ke uang kepada ibu pas waktu itu, uang tidak tahu berapa pas waktu si bapak datang meminta, contohnya dia itu menginginkan keinginan itu kan merokok, bu jangan pengen rokok, oh nggak ada, masa nggak ada uangnya, kemana, inilah itulah. Jangan sampai kayak gitu. Kalau toh itu kita sejalur dengan si bapaknya, sinkron dengan si bapaknya, pas waktu ditanyakan, pak ini keuangannya kayak segini, makanya kita jangan jangan selalu ego dulu ya bapak gitu, ini kan keuangan kita seperti kayak gini, punya uang segini, dan mungkin ada sisanya segini, mungkin ini bisa untuk keinginan bapak aja mah, monggo. Toh itu kalau si bapaknya terus ngotot, ya udah, makanya kita harus ada keterbukaan gitu ya ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau anak-anaknya suka gini ibu, anaknya suka dikasih jajan berapa ibu? Oh 5.000, kok sempat besar banget ya 5.000 per hari. Apalagi sekarang kan musim agak susah keuangan. Iya, gini ibu, kita bisa membedakan atau membagi keuangan tersebut. Jika kita mempunyai uang atau 10.000 contohnya, oh ini untuk keperluan dapur dulu, mungkin ini untuk membeli beras 1 hari sekarang, untuk kedepannya gimana kita harus mencari lagi gimana caranya untuk mencari uang tersebut kayak gimana, mungkin nanti ada di sesi-sesi yang lainnya untuk melanjutkannya. Dan sekarang itu cuma menjelaskan tentang sesi cermat meminjam dan menabung. Apa ibu? Sesi apa sekarang yang dipelajari itu? Cermat meminjam dan menabung. Iya. Untuk apa itu? Untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang dan dengan menabung. Jadi kita jangan terlalu ketergantungan dengan hutang, pinjam dan meminjam. Jangan seperti kayak gitu ya ibu. Mulai dari sekarang, oke lah. Yang udah yang kemarin udah. Dari mulai sekarang setiap ada pencairan ini itu, coba bisa enggak untuk menyisihkan. Contohnya 150.000. Nah, yang 20.000 kita simpan, atau 10.000 kita untuk disimpan. Jadi itu pokok yang 10.000 itu ditabung. Ditabungnya di mana? Terserah ibu, mau di celengan lah boleh, mau di buku tabungan anak di sekolah itu boleh, terserah. Yang penting jangan ditabung di warung. Kalau ditabung di warung pasti habis. Iya, kayak gitu ibu. Mungkin dari sesi sekarang cukup sekian. Kalau ibu tidak ada yang mau bertanya, ada bertanya ibu? Tidak. Oh ibu Saudah gimana ibu? Oh cara-cara menabung. Begini ibu, saya tidak menganjurkan untuk cara menabung kayak gimana harus di celengan. Enggak seperti kayak gitu cara menabung itu. Oh ternyata ibu mempunyai buku rekening atau buku tabungan di yang lain. Malu untuk untuk menabung sehari, masa setiap hari cina 1.000 atau 10.000. Nah untuk 1 hari itu kita simpan dulu di celengan. Sesudah 1 bulan kita buka, kalau punya tabungan, kalau tidak mau habis kita buka, dihitung ada berapanya. Oke, sesudah itu kita ambil, dibuka dan disimpan di bank. Mungkin kalau disimpan di bank itu cukuplah aman gitu ya ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oh tidak ada. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, cukup dari saya sekian. Ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Mungkin minggu kedepannya lagi kita akan melanjutkan sesi-sesi yang lainnya ibu-ibu.
Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.